Kids, selamat pagi. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Senang sekali di minggu ini Kak Elni bisa menemani adik-adik Impact Kids untuk ibadah online di minggu kedua di bulan Juli. Nah, adik-adik, apa kabarnya nih? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Kalau ada yang sedang sakit, semoga lekas sembuh dan bisa melakukan aktivitas kembali. Adik-adik, selama bulan Juli ini kita akan belajar tentang value. Artinya, nilai yang harus kita pegang teguh sebagai anak-anak Tuhan. Salah satunya adalah nilai kejujuran dan keselarasan antara perkataan dan perilaku kita. Minggu lalu, kita sudah belajar tentang, ada yang masih ingat? Tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mau tetap setia dan percaya kepada Tuhan meskipun orang-orang di sekitarnya memiliki perbedaan pendapat atau perbedaan keyakinan dengan mereka. Nah, hari ini kita mau lebih lagi belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan sediakan kepada kami. Bapa di surga, sebentar kami mau memulai ibadah Impact Kids online kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kami telinga yang mau mendengarkan, biarkan kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan yang pimpin hingga selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kakak mau ajak kita semua untuk mereview atau membaca kembali ayat hafalan kita di minggu lalu. Adik-adik, ada yang masih ingat? Ayat hafalannya tertulis di mana? Ayat hafalan kita di minggu lalu diambil dari Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Tentu saja dong. Sekarang mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Oke, hi guys, hi Lukas, hi Stevie, kita tos dulu dong. Oke, so today kita punya challenge nih. Nah, adik-adik udah lihat belum pop sodennya di atas meja sama ada piring?
Oke, jadi tugas kalian adalah keluarin isi Pepsodent tersebut ke atas piring selama 5 detik. Bisa nggak? Bisa. Belum dong, bentar. Jadi aku bakal hitung 3, 2, 1, terus adik-adik boleh langsung taruh ke atas piring ya. Buka dulu atau ntar? Ntar aja dong. Oke. Ready? Oke, kita mulai ya. Sabar. 1, 2, 3. Aku hitung ya 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai? Oke, semuanya udah keluar ya isinya? I don't know. Oke, gampang banget kan untuk keluarinnya. 5 detik doang selesai. Oke, sekarang kakak punya challenge lagi. Apa lagi? Oh, no. Gimana kalau Lukas and Steffi masukin Pepsodentnya ke dalam tempatnya lagi? Dalam 5 detik. Lagi. Tunggu. Boleh dilepas dulu tutupnya di atas meja. Oke, ini untuk Masukin ke sini. Ini mau diapain? jadi ngambil Pepsodentnya terus dimasukin lagi ke tempatnya. Wait, what the? Oke. Ini. Oke, kakak hitung ya selama 5 detik. Sabar. 1, 2, 3. 1, 2, Bisa, Kak. 3, 4, Susah banget. 5. Oke, thumbs up. Thumbs up. Gak ada yang masuk, Kak. Gak ada yang masuk. Bener, susah banget. Kalau seandainya kita keluarin pasta gigi, susah atau gampang? Gampang. Tapi kalau masukin lagi susah atau gampang? Susah. Nah, itu adalah contoh ilustrasi gimana saat kita mengeluarkan kata-kata kita kepada orang lain. Contohnya saat Steffi ataupun Lukas bilang ke temennya kayak kata-kata kotor ataupun kata-kata yang menyakiti teman kita, itu sudah terlanjur keluar. Apakah bisa dimasukin lagi? Tidak. Sama seperti odol tadi, gampang banget keluarnya. Kalau kata-kata keluar dari mulut kita gampang nggak? Gampang kan? Tapi kalau dimasukin lagi, bisa nggak? Nggak bisa, betul sekali. Jadi kita harus bertanggung jawab sama kata-kata yang sudah kita keluarkan dari mulut kita. Jadi adik-adik, kita akan mendengarkan penjelasannya di firman Tuhan hari ini. Jadi, let's check it out. Selamat pagi adik-adik semua. Ketemu lagi dengan Kak Pia. Bulan ini kita mau belajar sebuah nilai yang sangat penting untuk kita pegang dalam hidup kita, yaitu tentang bagaimana setiap ucapan kita harus sesuai dengan perilaku kita. Adik-adik udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk semuanya duduk dengan baik dan dengarkan kakak ya. Coba kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah dijanjikan sesuatu sama papa atau mama? Apa sih janji itu? Nah, janji adalah sebuah ucapan yang menunjukkan bahwa seseorang itu mau melakukan sesuatu. Jadi, yang namanya janji itu pasti sesuatu yang belum terwujud. Makanya disebutnya janji, karena ya suatu saat akan diwujudkan. Nah, di dalam Alkitab, kita tahu bahwa Tuhan melakukan banyak perjanjian dengan orang-orang pilihannya. Dan karena Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kasih, maka Tuhan itu selalu menggenapi janjinya. Tapi beda cerita kalau manusia yang berjanji sama Tuhan atau sama manusia yang lain. Banyak sekali cerita di Alkitab tentang bangsa Israel yang tidak menggenapi janji mereka kepada Tuhan. Tapi adik-adik, hari ini kita mau belajar dari seorang perempuan yang dengan setia menepati janjinya pada Tuhan. Dan kita mau lihat bagaimana Tuhan sangat memberkati dia. Nama perempuan itu adalah Hana. Hana adalah seorang perempuan yang sudah menikah. Tapi sayangnya, ia belum juga dikaruniakan anak dari Tuhan. Untuk orang Israel waktu itu, perempuan kalau tidak bisa punya anak merupakan sebuah hal yang sangat buruk. Bahkan itu menjadi hinaan bagi perempuan tersebut. Hana sangat sedih akan hal itu. Karena dia sudah bertahun-tahun lamanya menikah tapi belum juga dikaruniai anak. Akhirnya, suatu kali saat mereka sedang pergi beribadah di bait suci, Hana berdoa sambil menangis kepada Tuhan. Saking dalam kesedihan dalam doa Hana,
ia menangis sambil terseduh-seduh. Hal ini bahkan membuat Imam Eli yang saat itu melihat mengira bahwa Hana itu sedang mabuk. Nah, di dalam doanya, Hana membuat janji kepada Tuhan. Janjinya begini, jika Tuhan mengaruniai Hana seorang anak laki-laki, maka Hana akan memberikan anak tersebut kepada Tuhan seumur hidupnya. Ternyata Tuhan mendengarkan doa Hana loh. Setahun kemudian, Hana mendapatkan seorang anak yang ia beri nama Samuel. Hana sangat berbahagia karena sekarang ia tidak lagi dianggap sebagai perempuan yang hina. Tapi di tengah kebahagiaannya, Hana tetap ingat akan janjinya kepada Tuhan. Setelah Samuel cukup besar dan tidak lagi menyusui pada Hana, Hana pun membawa Samuel untuk melayani di bait suci. Adik-adik, gak gampang loh jadi Hana yang menyerahkan anaknya yang sudah ia tunggu bertahun-tahun kepada Tuhan. Coba bayangkan kalau adik-adik menginginkan sebuah mainan yang udah diinginkan dari lama. Terus ketika akhirnya kita mendapatkan mainan itu, kita harus kasih mainan itu kepada orang lain karena kita udah janji sama orang itu. Coba, pasti itu susah sekali. Tentu Hana sangat sedih ketika ia harus memberikan Samuel kembali kepada Tuhan. Tapi Hana tetap melakukannya karena ia sudah berjanji sama Tuhan. Hana bertanggung jawab atas setiap ucapan yang keluar dari mulutnya. Dan ia bertindak sesuai ucapan tersebut. Nah, Tuhan sangat menghargai ketaatan Hana dalam menepati janjinya. Sehingga Tuhan memberkati Hana dan juga Samuel dengan luar biasa. Tahu nggak, setelah Hana memberikan Samuel kepada Tuhan, Hana dikaruniai Tuhan 5 anak lagi. Dan bukan cuma itu, kita tahu bagaimana Samuel kemudian tumbuh jadi nabi besar yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Bahkan ia adalah nabi yang mengurapi 2 raja Israel, Raja Saul dan Raja Daud. Keren banget kan? Dari Hana kita belajar bahwa setiap janji yang keluar dari mulut kita itu harus bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Meskipun kadang gak mudah bagi kita untuk menggenapi janji tersebut. Tapi Tuhan sangat menghargai dan memberkati orang-orang yang setia pada perkataannya. Yuk sekarang kita baca ayat hafalan kita yang diambil dari Ulangan 23 ayat 23a. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Kita baca sekali lagi. Ulangan 23 ayat 23a. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebelum kita tutup dalam doa, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan taruh tangan kanannya di dada. Kita mau baca kalimat komitmen kita. Aku mau jadi anak Tuhan yang melakukan setiap hal yang aku katakan dan menepati janji-janjiku. Kita ulang sekali lagi ya. Aku mau jadi anak Tuhan yang melakukan setiap hal yang aku katakan dan menepati janji-janjiku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami boleh belajar untuk melakukan setiap janji yang sudah kami katakan. Tuhan bantu kami supaya kami bisa bertanggung jawab untuk setiap ucapan kami. Supaya kami tidak asal berjanji kepada teman-teman kami, bahkan kepada Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk jadi anak-anak Tuhan yang penuh integritas, yang penuh tanggung jawab untuk setiap perkataan kami. Supaya apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, dan apa yang kami yakini, semua itu selaras sesuai dengan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin sertai kami, supaya kami bisa terus jadi anak-anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran, dan kami terus menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin.
sejak kecil. Ku pilih-pilih mana yang baik ku lakukan. Bukan dari games, TikTok, Instagram, YouTube apalagi takkan ku dengarkan. Tapi dari firman yang Tuhan ajarkan, itu yang ku lakukan lagi. Bukan nilai dunia yang aku lakukan, tapi nilai kebenaran di hidupku. Bukan nilai dunia yang aku kerjakan, tapi yang Tuhan Yesus ajarkan. Sejak kecil ku pilih-pilih mana yang baik ku dengarkan. Sejak kecil ku pilih-pilih mana yang baik ku lakukan. Bukan dari games, TikTok, Instagram, YouTube apalagi takkan ku dengarkan. Tapi dari firman yang Tuhan ajarkan, itu yang ku lakukan lagi. Bukan nilai dunia yang aku lakukan, tapi nilai kebenaran di hidupku. Bukan nilai dunia yang aku kerjakan, tapi yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan nilai dunia yang aku lakukan, tapi nilai kebenaran di hidupku. Bukan nilai dunia yang aku kerjakan, tapi yang Tuhan Yesus ajarkan. Adik-adik Impact Kids, tidak terasa kita sudah berada di penghujung ibadah online Impact Kids kita pada minggu hari ini. Tadi kita sudah belajar dari Hana untuk terus setia pada janji yang pernah kita ucapkan lewat mulut kita. Yuk, kita lebih bertanggung jawab dengan segala ucapan kita dan pastikan kita betul-betul melakukan apa yang pernah kita ucapkan ya. Untuk adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitas di minggu ini, boleh mengirimkan gambarnya ke nomor call center Impact Kids yang ada di bawah ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye!